Halo sahabat sawit Indonesia, selamat sore. Pada hari ini saya sedang berada di perkebunan kelapa sawit. Eh, Bisa dilihat di belakang saya ini. Kita melihat dari atas kondisi pertumbuhan kelapa sawit yang ada ini pasca tanam kurang lebih 15 bulan ya teman-teman. Bisa dilihat kondisinya atau tanamannya sudah agak lumayan membesar. Di belakang saya itu kita tanami jenis tanaman kelapa sawit pelepah pendek, yaitu losum ya teman-teman. Nah, terus di belakang saya ini beda lagi ya teman-teman. Kita tanami jenis bibit kelapa sawit pelepah panjang ya teman-teman, atau Simalungun. Bisa dilihat. Nah, di belakang saya juga nih kita sambil cuci mata juga ya teman-teman, karena ini saya juga baru pulang dari kantor, dan memang kita kalaunya pagi itu tidak sempat juga ya teman-teman ke kebun atau melihat situasi perkembangan kelapa sawit yang ada, karena memang kalau pagi itu saya sudah harus segera ke kantor ya teman-teman. Baru pada sore hari saya menyempatkan juga artinya melihat perkembangan pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun ini seperti apa, atau memang ada kekurangan, atau memang ada kerusakan ya teman-teman. Kadang jika tidak dikontrol atau tidak dilihati, itu banyak sekali ya teman-teman tumbuhan kelapa sawit itu diserang, seperti misalnya hama kumbang tanduk. Ada lagi kemarin itu yang masih diserang hama tikus juga ada sih ya teman-teman, sebagian. Memang kita juga kalau di kebun ini sekalian bawa obat untuk menangkal serangan hama, baik itu yang saya gunakan itu furadan kalau memang ada serangan hama kumbang tanduk. Dan jika ada, kita lihat satu persatu itu yang dimakan tikus, kita kasih obat tikus ya teman-teman, atau racun tikus. Tapi memang pasca umur 15 bulan ini agak kurang juga ya teman-teman, pasca serangan hama tikus. Itu terjadi serangan hama tikus itu pas awal-awal kita tanam saja, itu yang memang agak meresahkan juga. Banyak juga pas awal-awal tanam itu mengalami kematian, karena memang sampai ke batang tengahnya teman-teman dimakan itu. Jadi memang ya, tapi tidak banyak ya teman-teman. Beda lagi dengan serangan hama kumbang tanduk ini. Memang di umur-umur segini, atau di umur-umur ya kurang lebih berapa ya kemarin itu, kurang lebih umur 5 bulan pasca tanam sampai saat ini, serangan hama kumbang tanduk itu masih terus berlanjut. Masih terus berlanjut.
Jadi ya memang harus segera diantisipasi ya teman-teman, jangan sampai tidak diantisipasi supaya tidak mengakibatkan kerugian. Kita coba naik ke atas supaya kelihatan. Nah, itu mulai kelihatan kan. Ini memang sengaja nih di belakang saya nih, tidak kita semprot, kita biarkan saja karena memang kondisinya ini perbukitan. Jika disemprot potensi longsor. Makanya tidak kita semprot. Kelihatan lah. Nah, kelihatan aja. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman, video vlog saya pada hari ini. Vlog tipis-tipis lah. Mengabadikan kegiatan saya di perkebunan kelapa sawit yang ya mudah-mudahan sampai nanti panen saya akan terus berupaya menginformasikan terkait perkembangan perkebunan kelapa sawit yang saya tanam ini, mulai dari pembibitan, penanaman di lahan, serta sampai nanti berujung panen perdana ya teman-teman. Mudahan nanti bisa men-share ke teman-teman bagaimana situasi perkembangan kelapa sawit yang ada di perkebunan saya kali ini. Semangat terus buat petani sawit yang ada di Indonesia, serta ya pengusaha muda lah bahasanya teman-teman. Jangan remehkan bidang pertanian, baik itu dan juga perkebunan ya teman-teman, karena prospek ke depan itu sangat menjanjikan ya teman-teman. Jangan malu juga jadi petani atau pekebun, karena memang asalkan halal terus lakukan ya teman-teman. Jangan malu, karena kita juga, saya sendiri dilahirkan dari kedua orang tua dari petani, maka jangan malu juga jadi petani atau pekebun. Saran saya buat ya biasanya generasi milenial dan generasi Z itu tidak mau jadi petani atau pekebun, maka kita gaungkan bahwa jadi petani atau pekebun itu tidak kalah dengan yang berseragam ya teman-teman. Tidak kalah dari segi penghasilan, dan asalkan itu halal tetap kita lakukan, asal kita tekun, insya Allah nanti rezeki itu pasti datang. Mungkin itu saja teman-teman. Ini sedikit motivasi saja buat generasi milenial atau generasi Z. Nah, itu aja disclaimernya. Gini itu dulu, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton atau melike dan serta mensubscribe video kali ini atau channel saya di channel Wahyu Effendi. Baik, mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.